Si paling perdana. Polres Aceh Tenggara menyatakan seorang petani meninggal dunia akibat diserang kawanan gajah di kebun kemiri, Desa Sada Ate, Kecamatan Loser, Kabupaten Aceh Tenggara. Korban yang bernama M. Saleh, umur 32 tahun, warga Desa Sepakat, Kecamatan Loser, meninggal dunia di tempat setelah mengalami luka parah di bagian kepala, dada, dan tangan akibat serangan kawanan gajah. Kejadian bermula ketika korban bersama 3 rekannya sedang bekerja di kebun kemiri. Tiba-tiba korban bersama rekannya melihat sekelompok gajah yang mengejar mereka. Para petani tersebut berupaya menyelamatkan diri, namun korban tidak berhasil. Korban sempat dililit belalai dan dibanting serta diinjak satwa yang dilindungi tersebut. Sedangkan rekan korban berhasil menyelamatkan diri. Kapolres menyebutkan personel Polsek Babul Makmur bersama masyarakat segera mengevakuasi korban. Setelah menerima informasi tersebut, korban berhasil dievakuasi ke Desa Sada Ate. Selamat malam Indonesia, berita faktual dan terkini hadir dalam DPP News edisi Kamis 23 Mei 2024. Berikut rangkaian fokus utama kami malam ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK duga negara rugi ratusan miliar rupiah akibat korupsi di PT PGN. Band Navikula batal manggung di World Water Forum imbas pembubaran diskusi. Arab Saudi tangguhkan sementara penerbitan visa umrah. Serta dari dunia olahraga, gantikan Trey Davis, Satria Muda Pertamina datangkan pemain impor baru. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut dugaan korupsi di PT Perusahaan Gas Negara atau PGN mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah. Juru bicara penindakan dan kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan perkara di perusahaan plat merah tersebut menyangkut kerjasama jual beli gas dengan PT IG. Ali menuturkan angka pasti dugaan kerugian negara dalam kasus ini akan dihitung dalam proses penyidikan. Secara terpisah, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan penyidikan dugaan korupsi di PT PGN berdasarkan pada hasil audit BPK. Meskipun telah mengkonfirmasi adanya dugaan korupsi di PGN, KPK belum mengungkap identitas yang ditetapkan sebagai tersangka. Nama para tersangka berikut detail perbuatan dan pasal yang disangkakan akan diumumkan ketika penyidikan dinilai cukup. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut akan mengganti nama program makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis. Penggantian nama program ini dibenarkan oleh juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak. Dhanil mengatakan koreksi nama program ini tidak akan mengubah tujuan utamanya, yaitu memberikan makanan yang sehat untuk anak-anak Indonesia. Sebelumnya dalam wawancara khusus di salah satu stasiun televisi nasional, Prabowo mengatakan bahwa perubahan nama program makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis karena banyak anak sekolah di Indonesia yang sudah pulang ketika siang hari. Prabowo berencana akan memberikan makanan bergizi gratis ini pada pagi hari. Iya, saya ingin sedikit koreksi ya. Setelah kita pelajari, ternyata istilah tepat itu adalah makan bergizi gratis untuk anak-anak. Itu lengkapnya ya. Karena kalau anak sekolah dasar umpamanya masuk pagi, dia kalau nunggu makan siang kan terlalu lama. Jadi harus makan pagi. Iya. Ya kan? Iya. Jadi makanya kita rubah. Mungkin hanya dulu untuk mudahnya kita makan siang, tapi ternyata banyak anak-anak kita masuknya pagi dan jam 12 atau jam 1 udah pulang. Jadi kalau dia makan siang itu terlambat. Dikonfirmasi mengenai hal ini, Dhanil belum bisa memberikan jawaban. Dia mengatakan bahwa teknisnya akan disampaikan setelah Prabowo dilantik dan sudah mengetahui siapa pelaksananya. Andika Rizky Hansyah melaporkan untuk DPP. Pembubaran kegiatan Forum Air untuk Rakyat atau People's Water Forum oleh salah satu organisasi masyarakat mendapat kritik keras dari masyarakat Bali. Salah satunya datang dari grup band musik asal Pulau Dewata, Navikula. Sebagai imbasnya, band Navikula membatalkan manggung di acara Water Vaganza, salah satu side event dari World Water Forum atau WWF ke-10. Band Navikula sejatinya manggung di acara tersebut pada Jumat esok.
Igede Robi Supriyanto, vokalis sekaligus gitaris Navikula, saat dikonfirmasi mengatakan pembatalan tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap para aktivis, akademisi, dan pemerhati air yang kegiatan diskusinya dihambat. Hal itu menyusul setelah adanya intimidasi dan pembubaran diskusi PWF oleh sekelompok anggota organisasi Ormas di Hotel Orange, Denpasar, Bali. Robi juga sangat berharap ajang event internasional semestinya melibatkan lebih banyak partisipasi dan aspirasi publik untuk memberi masukan pemanfaatan air yang berkeadilan bagi seluruh rakyat. Apalagi diskusi yang dilakukan oleh kawan-kawan PWF dan masyarakat sipil adalah diskusi yang bersifat akademis dan intelektual. Robi juga menyayangkan dengan adanya kejadian tersebut karena ke depan akan banyak sekali kegiatan yang akan membahagiakan soal itu dan apalagi hal tersebut soal air, dan itu menghabiskan sekian banyak anggaran. Sementara itu, pihaknya telah melakukan negosiasi dengan pihak World Water Forum yang telah mengundangnya untuk membatalkan Navikula batal tampil pada acara tersebut. Selanjutnya, lanjut Robi, apabila panitia paham dengan konsep dari ajang internasional tersebut, mereka akan memaklumi bahwa Navikula mundur karena punya concern dan solidaritas untuk partisipasi publik. Dia juga berpesan kepada para penyelenggara WWF di Bali bahwa di Indonesia ada banyak hal yang harus dibahas tentang air dan itu melibatkan banyak aspirasi dari masyarakat. Sebelumnya, PWF yang dilaksanakan sejumlah LSM dan aktivis lingkungan dibubarkan oleh puluhan orang dari salah satu ormas. Tak berhenti pada awal pekan ini, massa dari ormas yang sama juga melakukan aksi serupa pada lanjutan gelaran tersebut di hari selanjutnya. Bahkan ex-hakim MK Idewa Gede Palguna yang menjadi pemateri turut diusir sehingga tidak dapat masuk ke hotel tempat gelaran forum tersebut pada Selasa 21 Mei. Selain itu, viral juga pelapor khusus PBB untuk hak atas air dan sanitasi Pedro Arroyo Agudo juga dihadang massa ormas untuk masuk ke hotel tersebut pada hari yang sama. Polda Bali menyatakan masih mendalami dugaan upaya pembubaran paksa dan intimidasi oleh ormas terhadap acara dan peserta Forum Air untuk Rakyat atau PWF. Seorang pekerja di pabrik mie instan di Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di dalam mesin penggilingan saat bekerja pada Rabu 22 Mei 2024. Kapolres Bidingkanaya Kompol Muhammad Tamrin menyatakan korban yang bernama Bayu Pratama berusia 25 tahun ditemukan sudah dalam keadaan kondisi tidak bernyawa di tempat kerjanya di pabrik mie instan. Berdasarkan keterangan saksi, korban bekerja di ruangan mesin penggilingan adonan. Lalu pada siang hari setelah istirahat, hendak membersihkan mesin mixer dengan menggunakan kain. Pada saat membersihkan mesin tersebut, tangan korban kemudian tersangkut di mesin. Akibat kain yang digunakannya tersangkut di baling-baling mesin yang menyebabkan korban meninggal dunia. Rekan korban pun melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Kemudian polisi berserta tim Dokpol Polda Sulsel datang untuk mengevakuasi jenazah korban. Kemudian jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dan diserahkan ke pihak keluarga. Suku Dinas Perhubungan Kota Jakarta Utara merekayasa arus lalu lintas di Jalan Yosudarso, tepatnya di depan Mall Arta Gading, Kelapa Gading, untuk mengurai kemacetan yang terjadi di lokasi tersebut saat libur dan cuti bersama. Kepala Sudin Perhubungan Kota Jakarta Utara Hendriko Tampubolon mengatakan rekayasa dilakukan dengan memisahkan pergerakan kendaraan dari arah Jalan Mitra Sunter Boulevard sebelah barat dan dari arah flyover yang akan berputar balik ke arah selatan. Untuk yang dari arah flyover yang akan putar balik ke selatan dapat berputar balik di putaran Toyota. Ia melanjutkan, petugas menggeser beton pembatas jalan atau MCB Transjakarta sejauh 3,5 meter ke arah barat, satu lajur di Jalan Yosudarso di sisi barat. Mulai dari halte Sunter Boulevard Barat ke arah utara sampai dengan putaran Arta Gading sehingga bus Transjakarta bercampur dengan kendaraan lain. Sementara itu, kendaraan dari arah Jalan Mitra Sunter Boulevard Barat yang akan berputar balik ke arah selatan di putaran Arta Gading dapat menggunakan jalur kolong flyover untuk kemudian masuk area mixed traffic. Ia juga menambahkan, petugas juga membuat pulau lalu lintas di ujung timur Jalan Danau Sunter Utara untuk memisahkan pergerakan kendaraan yang berputar ke arah barat dengan kendaraan yang menerus dari selatan ke utara di Jalan Yosudarso.
Sebanyak 1.168 narapidana beragama Buddha telah menerima remisi khusus Waisak dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham pada Kamis 23 Mei ini. Ketua Kelompok Kerja Humas Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Dedi Edward Eka Saputra, melalui siaran persnya mengatakan bahwa jumlah narapidana yang beragama Buddha sebanyak 1.629 orang. Dari jumlah tersebut, 1.168 narapidana diusulkan mendapatkan remisi khusus. Rinciannya, sebanyak 1.160 narapidana menerima remisi khusus 1 atau pengurangan sebagian, dan 8 narapidana menerima remisi khusus 2 atau langsung bebas. Jadi memutuskan besaran RK yang diterima narapidana beragam mulai dari 15 hari, 1 bulan, 1 bulan 15 hari, hingga 2 bulan. Adapun wilayah terbanyak yang memberikan RK Waisak terbanyak yakni Sumatera Utara dengan 219 narapidana, Kalimantan Barat sebanyak 170 narapidana, dan DKI Jakarta sebanyak 161 narapidana. Menurut Dedi, pemberian RK Waisak tersebut telah menghemat anggaran biaya makan narapidana dengan total Rp683.910.000. Dengan rincian penghematan dari RK1 Rp678.810.000 dan penghematan dari RK2 Rp5.100.000. Remisi diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, seperti telah menjalani pidana minimal 6 bulan, berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, serta telah menunjukkan penurunan tingkat risiko. Andika Rizky Rahansyah melaporkan untuk DNP News. Terima kasih Anda masih mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Media Network. PT Kalbe Pharma Tbk atau Kalbe terus menunjukkan komitmennya dalam menciptakan kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik. Program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Wonogiri menjadi bentuk implementasi komitmen Kalbe tersebut melalui peningkatan kapasitas kehidupan masyarakat dan merawat kelestarian lingkungan. Melanjutkan program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di wilayah Kabupaten Wonogiri, Kalbe meneruskan perluasan akses air bersih di Desa Boto, Kecamatan Baturetno, Wonogiri, Jawa Tengah. Setelah mengaliri 120 kepala keluarga di Dusun Boto, akses air bersih diperluas kepada 90 kepala keluarga di Dusun Ngampleng dan Gamping yang masih berada di wilayah Desa Boto. Pengelolaan akses air bersih di Dusun Ngampleng dan Gamping dilakukan secara swadaya oleh warga di bawah naungan Paguyuban Tirto Wening Subur Lancar. Pada Rabu 22 Mei 2024 lalu, Kalbe telah melangsungkan peresmian akses air bersih di Dusun Ngampleng dan Gamping di pusat kegiatan Paguyuban Tirto Wening Subur Lancar. Acara peresmian ini turut dihadiri oleh sejumlah tamu undangan seperti Wakil Bupati Wonogiri Setio Soekarno, Camat Baturetno Dr. Andes Eko Nur Hayono MM, perangkat desa, perwakilan Paguyuban Binaan Kalbe, yakni Ketua Paguyuban Tirta Asri Desa Watu Agung Mateus Dwi Pramono, perwakilan Paguyuban Manunggal Lestari Dusun Boto, Desa Boto, FX Suprianto, dan tokoh masyarakat serta perwakilan dari Kalbe. Wakil Bupati Wonogiri Setio Soekarno memberikan apresiasinya terhadap langkah Kalbe dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Wonogiri melalui kegiatan keberlanjutannya. Sementara itu, pengurus Paguyuban Tirto Wening Subur Lancar Wiono juga menyambut dukungan baik Kalbe dalam penyediaan akses air bersih bagi masyarakat yang ada di Dusun Ngampleng dan Dusun Gamping. Tidak hanya meresmikan fasilitas sumber air bersih, program pengentasan tengkes dan penanaman pohon juga diluncurkan bersamaan dalam acara ini. Program-program tersebut akan berfokus di 4 dusun di Kecamatan Baturetno, yakni Dusun Gamping, Dusun Ngampleng, dan Dusun Boto yang berada di Desa Boto, serta Dusun Sendang di Desa Watu Agung. Program pengentasan tengkes dilakukan dengan menukar sampah organik sisa makanan dengan susu. Program ini dikoordinir oleh penanggung jawab mewakili Paguyuban Binaan Kalbe dari 4 dusun di Kecamatan Baturetno.
Menurut Kalbe Corporate Sustainability Senior Manager Abi Nisaka, peresmian sumber air bersih dan peluncuran berbagai program kesehatan ini menjadi wujud komitmen keberlanjutan Kalbe dalam penyediaan akses layanan kesehatan. Kondisi geografis Kabupaten Wonogiri yang kering ditambah geologis yang berbatu karena terletak di Pegunungan Seribu menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mendapatkan akses air bersih. Hal ini menjadi alasan utama Kalbe untuk mendorong pemudahan akses air bersih di wilayah tersebut. Andika Rizky Rehansyah melaporkan untuk DMP News. Polda Metro Jaya memastikan bahwa kabar adonan gorengan yang dicampur dengan narkoba adalah hoax. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Arisyam Indradi dalam keterangannya pada Kamis 23 Mei ini mengatakan bahwa belakangan beredar bahwa informasi adanya modus baru peredaran narkoba yang dicampur ke dalam gorengan atau tepung. Ia mengatakan dalam narasi tersebut disebutkan bahwa modus baru peredaran narkoba ke dalam gorengan atau tepung tersebut ditargetkan kepada anak sekolah dan orang dewasa. Adi Ari menjelaskan sesuai ditelusuri bahwa kabar tersebut merupakan hasil editan saat pihaknya melakukan penggerebekan kasus narkoba di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Video yang disebut-sebut merupakan gorengan atau tepung yang mengandung narkoba tersebut merupakan video pengungkapan clandestine laboratory penghasil pinaka atau cannabinoid. Ade pun memastikan bahwa tak ada adonan tepung yang dicampur dengan narkoba seperti yang beredar dalam video tersebut. Kapolda Metro Jaya juga senantiasa mengingatkan ke jajaran untuk berkomitmen memberantas narkoba tanpa pandang bulu dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait isu seperti ini. Andika Rizky Rehansyah melaporkan untuk DNP News. Arab Saudi menangguhkan sementara penerbitan visa umroh melalui aplikasi ponsel pintar Nusuk mulai 23 Mei hingga 21 Juni 2024. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi dalam infografis yang diposting di Twitter pada Kamis 23 Mei 2024. Dikutip dari bernama melalui CNN Indonesia, penangguhan tersebut melarang semua kategori pemegang visa turis memasuki kota Mekah selama periode 23 Mei hingga 21 Juni 2024 untuk memudahkan persiapan musim haji 1445 Hijriah. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi juga menekankan bahwa hanya pemegang visa haji yang diizinkan untuk menjalankan rukun Islam yang kelima di Tanah Suci. Pemerintah Arab Saudi juga mengatakan tentang hukuman tegas bagi individu yang tertangkap secara tidak sah memasuki 7 wilayah yang ditentukan untuk jemaah haji. Daerah-daerah khusus jemaah haji tersebut antara lain Mekah, wilayah tengah, Masyair, stasiun kereta api Haramen, di Rusafah, pusat kendali keamanan, pusat karantina, dan pusat kendali keamanan sementara. Pemerintah Arab Saudi sebelumnya mengumumkan denda 10.000 riyad Arab Saudi atau sekitar 42,8 juta rupiah bagi individu yang memasuki area terlarang di Tanah Suci tanpa mengantongi visa haji. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi juga meliris aturan terbaru terkait umroh untuk memudahkan jemaat yang ingin melaksanakan ibadah tersebut. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi juga mengumumkan bahwa umroh bisa memakai berbagai jenis visa. Kementerian Haji menerangkan ibadah umroh bisa dilakukan oleh pemegang semua visa termasuk visa pribadi, keluarga, transit, kerja, dan e-visa. Reynaldo Garcia Zamora menjadi amunisi baru Satria Muda Pertamina Jakarta untuk mengarungi sisa lanjutan IBL 2024 guna mengisi daftar pemain asing yang ditinggalkan Troy Davis akibat cedera pinggul. Pelatih kepala Satria Muda Pertamina, Yobel Sondak mengatakan bahwa dasar pemilihan pemain berjuluk The Panther yang berposisi sebagai point guard tersebut karena Zamora kaya akan pengalaman bermain di berbagai liga luar negeri, sehingga akan berperan untuk membantu meningkatkan performa tim ke depan. Sejak Trey Davis tidak ada dalam roster, Satria Muda sudah menelan 4 kali kekalahan dalam 5 pertandingan terakhir. Drama pergantian pelatih juga sempat terjadi dan sekarang tim tersebut dikendalikan penuh oleh Yobel Sondak sebagai kepala pelatih. Reynaldo Garcia Zamora mengaku sudah siap bermain untuk tim barunya dan segera menjalani debutnya di IBL 2024. Sebelumnya ia bermain 60 pertandingan di B-League Jepang bersama tim Saga Ballooners dengan catatan rata-rata 15,5 poin per game, 4,2 rebound per game, 3,8 assist per game, dan 1 steal per game.
Zamora diharapkan sudah bisa tampil pada pertandingan back-to-back pekan ini di tanggal 24 hingga 25 Mei melawan Amarta Hang Tua Jakarta dan Ransimba Bogor di Pertamina Area Simpruk. Kita masuk ke segmen features. Pada bulan Mei ini, Paul meluncurkan berbagai menu baru, mulai dari croissant pipi hingga latte garam laut, dan berbagai menu lainnya seperti sup dan sandwich hingga pastry, kue, dan minuman. Dengan penyegaran ini, kafe asal Croix, Prancis Utara yang pertama kali didirikan pada 1889 itu bertujuan menawarkan lebih banyak pilihan yang lezat untuk dinikmati oleh para pelanggannya. Pengenalan menu-menu baru ini sejalan dengan komitmen Paul untuk terus berinovasi dan memberikan pengalaman kuliner yang beragam untuk memenuhi selera dan preferensi pelanggan yang terus berkembang seiring waktu. Salah satu menu baru andalannya adalah Fried Croissant, sebuah sentuhan modern pada croissant klasik yang menawarkan pengalaman unik dan serbaguna. Croissant ini mempertahankan tekstur buttery dan flaky dari croissant tradisional, tetapi dibuat bentuk pipih yang mudah dimakan. Sempurna untuk berbagai rasa dan topping seperti choco hazelnut, cheesy emmental, dan salty caramel. Paul juga menyediakan menu baru semangkuk sup daging sapi dan sayuran yang diracik dengan rasa aromatik paprika dan diakhiri dengan saus dill yang lembut. Berbagai sandwich dan menu gurih lainnya juga diluncurkan seperti pudding fries, kentang goreng dengan sos gravy yang gurih dan ditaburi keju parmesan, kemudian fish and chips, Monte Cristo chicken sandwich, hot dog, Paul club sandwich, hingga pulled beef sandwich. Selain itu, kafe yang identik dengan warna hitam dan emas itu juga menyediakan berbagai menu pastry dan kue seperti banoffee tartlet, tart manis yang diisi dengan karamel dan pisang dengan taburan krim chantilly dan bubuk kakao, kemudian choux coklat, choux pastry yang diisi dengan 70% krim coklat hitam. Masih ada menu manis lainnya seperti choux coated caramel, cinnamon roll chocolate, blueberry muffin, coklat banana muffin, dan lemon pound cake. Tidak hanya makanan, bulan ini Paul juga menambahkan sederet menu minuman baru seperti sea salt latte, kopi latte dengan garam laut dan saus karamel yang memadukan antara rasa manis dan asin. Kemudian ice espresso tonic, ice avocado latte, strawberry milk latte, strawberry milkshake, avocado coklat frappe, coklat ice cream, lemonade, butterfly pea, hingga berbagai kombinasi jus. Hingga saat ini, Maxime Holder adalah pemimpin Paul Prancis dan mengelola lebih dari 817 cabang di lebih dari 53 negara di dunia. Di Indonesia sendiri, Paul telah tersebar di berbagai pusat perbelanjaan dan lokasi lain. Beberapa di antaranya di Pacific Place, Plaza Indonesia, Pondok Indah Mall, Grand Indonesia, Peak Avenue, Mall Kelapa Gading, dan masih banyak lagi. Berita tersebut menjadi akhir perjumpaan kita dalam DNP Evening News edisi Kamis 23 Mei 2024. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surat kami di redaksi online @dnpmedia.my.id. Dapatkan berita faktual dan terkini lainnya melalui situs kami di news.dmnetwork.my.id. Dengarkan selalu DNP Evening News setiap Senin hingga Jumat dimanapun Anda mendengarkan podcast ini dan juga di kanal YouTube DNP Media Network. Saya Jordan Gozali bersama rekan saya Kevin Manoy dan Andika Rizky Rehansyah pamit undur diri. Terima kasih mendengarkan DNP Evening News. Selamat beristirahat. Selamat malam Indonesia.